Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Nah, pada malam hari ini di hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di pertemuan yang di episode yang ke-34, yang ke-35, yang ke-35. Nah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah menyelesaikan yang Ad-Darsu Ats-Tsamin Asyar, pelajaran yang ke-18 yang di kitab Durusul Lughah. Kita sudah membaca percakapannya dan juga kita sudah mengerjakan tamrin-tamrinnya atau tamarin atau latihan-latihannya. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, Ad-Darsu At-Tasi' Asyar, pelajaran yang ke-19. At-Tasi' Asyar, pelajaran yang ke-19. Ad-Darsu At-Tasi' Asyar. Nah, untuk bilangan atau angka 19 untuk mudzakarnya tis'ata asyar. Untuk mudzakar, untuk muannasnya tis'a asyrata. Nah, kita akan lihat apa saja materi yang ada atau kaidah-kaidah yang ada di pelajaran yang ke-19 ini. Di sini katanya al-adadu lil mudzakkar, al-adadu lil mudzakkar. Angka untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Angka untuk mudzakkar. Seperti yang sudah kita beritahukan, kalau dalam bahasa Arab itu penggunaan angka yang dia terbilangnya ya, dalam angka yang dia itu misalnya dalam bahasa Indonesia angkanya 19 kemudian dibuat terbilangnya sembilan 19. Nah, dalam bahasa Arab dia seperti itu juga, ada angka yang disebutkan dalam tulisan, dalam artian dia dibuat dalam susunan kata dan kalimat. Dia ada yang mudzakkar dan juga ada muannas. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada. Semua sama. Angkanya bisa dipakai untuk semua orang, semua jenis. Iya, bisa digabung-gabung. Nggak ada pembedanya seperti dalam bahasa Arab. Seperti dalam bahasa Inggris mungkin dia ada beberapa perbedaan ketika menyebutkan dia laki-laki, dia perempuan, she dan juga he. Dalam bahasa Arab juga seperti itu, huwa, hiya. Akan tapi sepertinya dalam bahasa Inggris dia tidak ada angka yang untuk mudzakkar juga muannats. One ya one. Bukan begitu ya Al-Hilal? Iya benar Ustaz. Iya. Ya one ya one. One woman, one man. Satu perempuan, satu laki-laki. Semuanya pakai one. Nggak ada pembedanya. Dalam bahasa Arab, dia ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Dibedakan. Jadi nanti kalau ada yang misalnya yang bertanya atau mungkin memiliki pikiran atau berpikir, wah jadi bahasa Arab nih
rumit juga ya, rumit, mumet. Semua dibedakan? Tidak, insya Allah tidak. Kalau kita jalani aja, insya Allah sangat senang, sangat gampang, insya Allah. Nah, di sini katanya kita akan belajar angka 3 sampai dengan 10. Angka 3 sampai dengan 10 untuk mudzakkar. Yang mana katanya di sini dia pakai ta marbutah. Ta marbutah. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, di sini semuanya seperti yang teman-teman lihat, kalau dia angka-angka ini pakai ta marbutah, seharusnya dia untuk muannats ya. Karena dia pakai ta marbutah, dia seharusnya untuk muannats, akan tapi tidak untuk penyebutan bilangan di sini. Karena dia nanti kita akan bahas dia dibalik-balik seperti kemarin, seperti yang sudah kita bahas sedikit ya. Kalau penggunaan angka dalam bahasa Arab tuh dia pakai mudzakkar, kemudian kata bendanya atau isimnya dia pakai muannats. Atau kebalikannya, angkanya dia pakai muannats, isim atau kata bendanya dia pakai mudzakkar. Nah, seperti yang teman-teman lihat semua di sini, kalau dia di sini salah satu arba'atun semuanya pakai ta marbutah, berarti dia angka ini adalah muannats, muannats semua. Nah, kita lihat contoh yang sebelahnya katanya tullabin. Salah satu tullabin, arba'atu tullabin, semuanya tullabin sampai asyaratu tullabin. Seperti yang kita ketahui, kalau tullab ini dia adalah jamak taksir. Jamak taksir dari talib. Talib adalah mudzakkar. Nah, jadi dia untuk bilangannya salah satu tullabin, salasah, dan juga tullab, salah satu tullabin mudzakkar, dan juga seharusnya iya muannats. Ya, tullabin ini seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau dia ketika berubah menjadi jamak, dia menjadi muannats. Ketika apa? Itu di jamak yang jamak ghairu aqil, jamak yang tidak berakal. Untuk jamak yang tidak berakal. Nah, kenapa di sini dia tidak berlaku kaidah kalau menyebutkan bilangan atau angkanya ini muannats, kemudian kenapa dia bukan sama-sama pakai muannats atau mudzakkar? Kita akan lihat di sini ya. Salah satu tullabin katanya. Jadi tullabin ini adalah dia sebenarnya mudzakkar, bukan muannats. Karena yang jadikan jamak yang muannats itu yang aslinya mudzakkar adalah apa? Jamak untuk yang tidak berakal. Akan tapi ini tullab, berakal ya. Maka dia adalah mudzakkar. Jadi pasangannya yang bilangannya, yang angkanya itu muannats, kemudian yang sebelahnya adalah mudzakkar. Nah, itu untuk pengenalan angka. Di sini teman-teman semua sudah hafal angka 1 sampai 10 kan? Penyebutannya. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun. Humam dah hafal? Ya Ustaz. Coba Humam. Mau saya lihat ini ya. Bentar Ustaz. Ustaz. Dari satu. Wahid, isnan, salasa, arba, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, asyarah, ahada asyar. Sampai 10 dulu, Mam. Sampai 10. Sampai 10. Enggak. Jadi itu dia untuk penggunaan atau angka dari 1 sampai 10 ya. Yang Humam sebutkan tadi itu dia yang mudzakkarnya. Wahidun, isnani. Itu dalam apa? Kalau kita belajar atau anak-anak TK atau anak SD belajar angka-angka itu dibuat kayak pakai nada sama dia ya. Wahidun satu, isnani dua, salasatun tiga, arba'atun empat ya. Nah, pernah dengar itu SD mungkin, di SD ya, belajar angka SDT ya. Sekolah Islam Terpadu.
Nah, kemudian itu untuk angka dari 3 sampai 10. Kenapa dia yang dibahas hanya angka 3 sampai 10 saja? Karena seperti yang kita ketahui, Ana kemarin sudah menyebutkan kalau di pertemuan kemarin, kalau di LIPI ya, kemarin kami belajar ini angka ini lumayan lama ya, bukan sebentar. Satu pertemuan atau dua pertemuan, satu pertemuan itu 1 jaman lebih ya. Hanya untuk apa? Mempelajari angka dalam bahasa Arab, yang penggunaannya bagaimana, apakah menyesuaikan untuk mudzakkar, muannas, apakah dia sama-sama mudzakkar, apakah dia sama-sama muannas atau dia berlawanan. Ya, habiskan waktu yang tidak sebentar. Kelihatannya sepele tapi tidak sebentar. Ini ngajar seperti yang kita sebut sebelumnya, mengajar kami waktu itu dosen dari Sudan ya, Sudan. Ngomongnya sehari-hari sudah pakai orang Arab asli, Sudan termasuk negara Arab ya, Afrika yang bagian Afrika, Arab bagian Afrika. Nah, kemudian di sini susunan angka untuk laki-laki, gender antara angka dan bendanya dibuat berlawanan. Jadi untuk benda laki-laki menggunakan angka dengan tanggal luto. Iya, ini seperti yang kita sebutkan sebelumnya tadi, kalau dia itu berlawanan angkanya muannas, bilangannya atau isimnya atau kata bendanya itu mudzakkar. Kalau dia angkanya mudzakkar berarti bilangannya muannas, ya dibalik-balik. Seperti contoh di sini katanya arba'atu tullabin. Angkanya arba'ah, kemudian benda yang disebut jumlahnya tullabin. Nah, nanti kita akan tahu ya, kenapa dia arba'atu, kenapa tullabin, tu dan juga bin. Gendernya ya dibalik ya, laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan juga muannas. Harusnya dia ditulis ini, kalau arba'atun ini dia untuk muannas. Kemudian yang tullabin ya mudzakkar. Ya, jadi berlawanan untuk nominal atau angka 3 sampai dengan 10. Posisi ini maksudnya adalah hukumnya, hukum bacaannya. Hukum. Jadi arba'atu di sini dia bersifatnya adalah atau hukumnya adalah mudhaf, dan tullabinnya adalah mudhaf ilaihi, yang mana seperti kita ketahui kalau mudhaf ilaihi dia di pelajaran berapa mana tuh? Ya, di pelajaran sebelumnya kalau dia hukumnya seperti ini. Mudhafnya dhammah, kemudian mudhaf ilaihinya kasrah. Nah, itu satu kasrah ataupun kasratain ataupun dua kasrah yang pakai tanwin. Yang penting dia sama-sama kasrah. Yang jelas mudhaf ilaihinya harus kasrah. Nah, kemudian jenisnya di sini katanya jamak. Ya, jamak. Ini dikosongkan ya. Dikosongkan, harusnya yang disebut apa? Mufrad. Jenisnya kalau ini jamak, sini mufrad. Kenapa mufrad? Karena bilangannya arba'atun, enggak ada jamak arba'atun, enggak ada. Arba'atun enggak ada. Jadi makanya dikosongkan. Terus juga enggak ada arba'atani, enggak ada. 4-nya 2, enggak ada. Kemudian tes percakapan ya, nanti kita akan tes sedikit ya materinya. Di sini hanya membahas angka 3 sampai 10 saja kalau untuk menjelaskan kalau penggunaannya itu berlawanan antara mudzakkar dan juga muannas. Nah, kemudian di sini Eropa katanya, Eropa di kosakata baru ya, ma'anil al-mufradatul jadidah. Kalimatul jadidah. Kosakata baru. Di sini hanya ada yang enggak dibagi-bagi, yang ungkapan enggak dibagi-bagi, dia yang kosakata baru untuk kata bendanya. Digabungkan saja di sini jadi satu. Yang pertama katanya Eropa, yang artinya adalah Eropa. Sebentar. Fauzan. Ustaz. Eropa itu apa, Fauzan? Eropa itu negara yang berada di Eropa, Ustaz. Yang berada di barat gitu. Apakah dia nama negara atau bukan? Bukan. Dia Benua, nama Ustaz. benua, Ustaz. Iya. Dia adalah benua. Berapa benua di bumi ini? Ada berapa?
Ada, Ada 5 nggak Ustaz? iya ada 5. Ada 6, 5. 6 Ustaz. 6 apa satu lagi? Australia Ustaz. Ya, Australia, Eropa, Amerika, Asia, Afrika. Antartika. Antartika termasuk benua baru ya? Iya Ustaz. Ya. Kalau di pelajaran IPS, ya Ahsan Tafazana. Di pelajaran IPS kami dulu itu masih 5, sekarang mungkin sudah 6 ya. Dibuat benua baru. Dijadikan benua baru Antartika. 6. Kemudian katanya sini Yugoslavia. Ini negara di mana nih? Kalian tahu? Di Eropa Ustaz. Iya, di Eropa. Eropa bagian sepertinya nih kalau lihat namanya via nih negara pecahan dari Uni Soviet ya. Pecahan Uni Soviet. Tapi wallahu alam. Nanti teman-teman bisa lihat di Google ya. Kemudian mukhtalifun dan juga mukhtalifatun katanya. Yang artinya adalah berbeda atau beragam. Jadi yang satu mukhtalifun dia mudzakkar, mukhtalifatun dia muannas. Artinya sama-sama berbeda dan beragam. Kemudian di bawahnya sini samanun katanya. Samanun harga. Kemarin sudah kita sebutkan ya ketika menanyakan kam samanu hadhihi tuffahah atau kam si'ru hadhihi tuffah. Berapa harga buah apel ini? 6. Akan tetapi samanun di sini dia bersifat secara umum ya. Samanun bisa untuk harga, bisa juga untuk apa? Untuk menanyakan nilai sesuatu, nilai. Jadi bisa harga, bisa nilai, saman. Misalnya dalam pepatah ya, pepatah Arab, man ba'as samina bila saman, gitu ya. Saya lupa lanjutannya. Kita akan terus sini aja. Waktu. Man ba'a as-samina lanjutannya saya lupa nih apa nih. Jadi man ba'as samina bila saman katanya. Siapa yang menjual sesuatu yang berharga bila saman dengan tanpa harga. Jadi dijual murah, dijual nggak ada nilainya. Man ba'as samina bila saman. Sepertinya ini nyanyikannya khasirah, merugi. Dia akan merugi. Jadi as-samin dan juga saman. As-samin adalah sesuatu yang berharga. Misalnya kayak berlian, samin, atau kayak batu apa yang dulu sempat booming ya, viral sampai banyak diapain orang, batu apa yang besar cincin itu loh. Batu akik nggak Ustaz? Iya, batu akik ya. Sempat booming, harganya sampai bahkan jutaan, ratusan juta, bahkan katanya ada sampai miliaran ya. Sekarang nggak ada lagi harganya. Jadi as-samin sesuatu yang berharga. Saman adalah harga. Jadi saman ini bisa dipakai untuk harga ataupun nilai. Jadi bisa dengan man ba'ats samin bila saman, barang siapa yang menjual sesuatu yang berharga bila saman tanpa nilai maksudnya. Nggak ada nilainya. Dia akan merugi. 6. Kemudian nisfun yang artinya adalah setengah. Kemarin kita bahas kosakata yang dia ada ba'dun ya, ba'dun. Seperti ini. Ba'dun. Ada yang ingat artinya apa? Ba'dah misalnya, ba'dah bukan ba'dun, ba'dah. Sebagian. Iya. Sebagian. Jadi ba'dha penggunaannya untuk sebagian
Kalau nisfun untuk setengah. Jadi dalam bahasa kita sama ya, sebagian setengah sama. Sama apa beda? Beda. Berbeda Ustaz. Iya, beda. Beda. Karena kalau setengah dia memang benar-benar setengah. Kalau sebagian belum tentu dia setengah. Bisa jadi hanya sepertiganya atau bisa jadi hanya seperdelapannya atau mungkin lebih banyak bisa jadi 2/3-nya. Itu kalau sebagian. Kalau setengah, makanya dia ketika dalam bahasa Arab itu dia pengungkapannya itu harus detail ya, detail. Kalau misalnya kita ingin mengucapkan atau ingin mengatakan di dalam kelas ada beberapa atau ada beberapa siswa. Jadi kita nggak bisa bilang fil fasli nisfut tullab, dalam kelas ada setengah siswa. Enggak, dia harus detail. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu jumlahnya berapa, dia nggak bisa pakai setengah. Kecuali kalau misalnya sudah kita hitung di kelas ada 30, kemudian sisa dia siswanya ada 30 semuanya, kemudian yang ada di kelas hanya 15, baru bisa kita klaim pakai nisfun, pakai setengah. Akan tapi untuk menunjukkan nggak tahu berapa jumlahnya secara pasti, kira-kira kita taksirkan saja ya, itu pakai ba'da. Jadi kita mengucapkannya pakai ba'da tullab, sebagian dari siswa. Nah, itu untuk penggunaan nisfun dan juga ba'da tadi. Seperti yang teman-teman lihat semua, gambarnya di sini dia gambar jam ya, gambar jam. Mungkin ada kaitannya nanti di kitab Rasulullah. Yang ada di kitab Rasulullah untuk penggunaan kata nisfun ini. 6. Seperti kita ketahui, kata nisfun ini dipakai untuk jam juga. Misalnya jam setengah 1 misalnya. Atau setengah 2. Nah, berapa bahasa Arabnya? Al-wahidah, sa'atul wahidah, wan neos, itu setengah 2. 1/30. Jadi pakai neos. Jadi 30 menit lewat 30 menit itu pakai neos setengah. Maksudnya setengah dari adalah setengah jam. Jadi nggak bisa kita buat pakai ba'dah. Misalnya al-wahidah wa ba'dah, enggak bisa, sebagian nggak bisa pakai ba'dah. Nah, kemudian di sini katanya syukron, terima kasih. Padahal syukron ini sudah sudah populer, masyhur. Rata-rata semua orang tahu kalau mengucapkan rasa terima kasih syukron ya. Syukron. Kalau dalam bahasa Jepangnya, bahasa Jepangnya apa? Alif. Bahasa Jepang terima kasih. Alif. Arigato Ustaz. Iya, arigato. Koreanya? Koreanya betul. Kansamida. Kansamida. Jepang, Korea, Cina? Nah, kalau Cina saya nggak tahu. Sheshe. Iya, Hilal. Iya, Ustaz. Sheshe. Xie Tai xie ku. Ya. Soalnya kalau kita dengar sekilas lebih di antara bahasa Jepang, Korea, Cina lebih susah Cina kayak ngomongnya nggak jelas. Kalau kayak ke Jepang masih jelas, arigato. Apa Ustaz? Anak nggak bisa juga. Ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris thank you ya. Thanks, misalnya thank you. Terima kasih. Adalah syukron. Seperti yang teman-teman lihat semua di sini gambar ya. Gambar tangannya seperti ini ya. Seperti ini. Ini salaman ala corona ya. Waktu musim corona seperti ini salamannya. Dan juga anak ingat ini berguna untuk apa? Salaman untuk yang bukan mahram kita. Perempuan yang bukan mahram, ya, bukan muhrim. Muhrim itu orang yang sedang berhaji, mahram. Jadi seperti ini, misalnya ingin salaman sama sepupu perempuan atau mungkin perempuan yang tidak dikenal, ya julukan tangan nih misalnya kan,
Antum nggak mau salam. Tapi gimana caranya? Begini lagi ya. Begini. Ada yang sudah coba praktek? Kalau anak di awal-awal berat ya. Berat. Pas awal-awal tahu kayak kaku gitu. Dulu misalnya apa? Acukan aja. Salam. Padahal yang benar apa? Beginiin aja supaya merespon salamnya. Enam. Karena dalam hadis Nabi apa? Lebih baik kalian ditusuk sama jarum daripada salaman sama perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian sini katanya qirshun, uang, yang artinya uang jamaknya adalah kurus. Kita lihat di gambarnya ini gambarnya berhubungan dengan kata qirshun ini. Ini dia bentuk uangnya seperti apa? Seperti koin ya, koin. Iya, qirshun itu seperti itu. Kita akan lihat tadi Ana lihat di apa? Kamus. Kalau qirshun ini dia seperti ini. Qirsun jamaknya kurus atau akras, dua jamaknya. Kemudian katanya al-qirsu, titik dua, naumun minal maskukat, jenis dari al-maskukat, maskukah. Maskukah itu seperti uang logam, uang yang logam, dia terbuat dari tembaga ya, logam. Yuta'amanu bihi, yang mana uang ini dipakai untuk uang tukar ya, uang tukar masyarakat pada masanya. Wa qad talafatil aqtaru fi miqdarihi, dan ikhtalafat al-aqtar itu bagian-bagian dalam bumi ya. Ikhtalafat, perbedaan ya, telah terjadi perbedaan di bagian-bagian belahan bumi fi miqdari, untuk ukurannya berapa nominalnya. Apakah dia ukurannya ini maksudnya bisa apakah dia nominalnya ataupun dia bisa ukurannya, bisa kecil bisa besar seperti uang koin kita ya. Kalau yang 100 dia makin kecil, kemudian 200 agak besar, 500 besar lagi, 1000 mungkin agak lebih apa ya, lebih bagus ya bentuknya. Iya, begitu juga untuk uang-uang koin di negara-negara lain. Kalau di Saudi itu kalau uang koin itu dia apa? Dia ada yang 1 rial, kan, tapi lebih banyak uang koin itu yang dia di bawah nominal 1 rial, karena ada di bawah nominal 1 rial. Itu namanya halalah. Belum kita bahas kemarin pas membahas rial, rialat namanya. Jadi di bawah rial itu masih ada lagi. Seperti dolar ya, $1 di bawah dolar masih ada lagi. Sen, bukan seperti itu. Al-hilal, mana hilal sih? Pergi dia. Ya, jadi karena nilai mata uang itu tinggi, maka dibuat lagi nominal di bawahnya. 6. Katanya sini fahuwa juz'un min mi'atin minal junaih aw lirah. Dia adalah bagian daripada 100 junai ataupun lira. Lira ini mata uang lira. Apa? Libya sepertinya. Libya atau Tunis ya, saya lupa. Kalau junai dia mata uang Mesir. Nah, kemudian kita akan bahas masuk lagi di sini al-hilal. Kalau fulus Al-fulus itu fulus yang itu bahasa tidak baku ya? iya, kertas. Untuk penggunaannya sana mereka seperti yang kita sebutkan sebelumnya, kalau asal kata fulus itu filsun, dia baku fusha, akan tapi jamaknya fulus, dia lebih banyak dipakai untuk amiyah, untuk kosakata yang dipakai di pasaran, fulus. Di Arab Saudi ya, saya bilang di Arab Saudi. Kalau negara Arab lain saya tidak kurang tahu ya. Kurang tahu. Untuk penggunaannya mereka pakai nukud atau nukud, itu yang fusahnya, yang bahasa bakunya. Nukud, mafi nukud, nggak ada duit. Mungkin itu. Al-hilal, al-hilal. Siap Ustaz. Di bawah dolar berapa? Misalnya $1. Di bawah $1 ada lagi kan mata uang Amerika tuh. Ya, apa Ustaz? Ana tidak tahu. Sen gitu ya, sepertinya sen ya. Yang dikumpulkan sama gelandang-gelandangan di Amerika tuh, yang dia apa? Tunawisma. Iya, Ustaz.
Di bawah Iya. dolar ada sen. Oh iya, benar-benar. Iya. Sen. Jadi kalau di Saudi seperti itu juga ada juga, di bawah rial ada lagi. Halalah namanya, halalah. Nah, kemudian di sini selanjutnya jaibun. Kantong. Di sini katanya jamaknya adalah juyub, juyub. Gambar kantong di sini ya. Karena walau alam sepertinya saya pernah dengar itu kalau penggunaan kata jaibun ini dia kantong yang ada di bagian depan ya. Kalau dulu kantong orang zaman dulu tuh nggak di sini, nggak di sini. Dia besar kantongnya. Baju itu kantongnya besar. Nggak tahu ya bayangannya bagaimana. Karena nggak ada baju zaman sekarang seperti itu. Malah bisa dimasukkan buku di sana dalam bajunya itu. Kantong dibuat kantong besar. Kayak kantong Doraemon ya. Dan untuk penggunaan kata jaibun yang ada di kantong celana, kemudian di kantong yang samping sini, dia ada nama khususnya kalau tidak salah saya. Kalau tidak salah saya itu yang dalam bahasa Arabnya ada istilah khususnya. Tapi wallahu alam. Jadi di sini yang diturunkan ayat itu apa? Min jalabibihinna. Eh, turunkan jilbabmu sampai dengan bagian sini, kantong ini sampai berarti nutup bagian sampai perut ya. Itu perintah dalam surat Al-Ahzab. Perintah untuk agar perempuan memanjangkan jilbabnya sampai menutup ke perut. Kemudian di sini katanya su'alun, namanya as'ilatun. Su'alun as'ilatun. Di sini tidak ada jawabnya ya. Enggak ada ya. Kalau jawab apa bahasa Arabnya? Jawab. Jawabun. Iya, jawab bisa. Jawab adalah jawab ya, jawab. Akan tapi dia ya, bisa juga dia ijabatun. Ijabatun. Jamak dari ijabatun ini adalah ajwibatun. Ajwibatun. Seperti as'ilatun, jamak dari su'alun. Nah, tapi kalau jawabun ini sepertinya masih sama ya. Jamaknya ajwibatun juga. Karena setahu saya tidak ada oh ya benar ada. Jadi jawabun ini jamak dari ijabatun. Kalaupun ijabah, dia bisa ajuibatun juga dan bisa juga jamaknya apa? Ijabat. Ijabat. Pakai jamak muannas salim. Ada pernah dengar ini ya. Ijabat. Jamak muannas salim ataupun pakai yang ini ajuibatun sama seperti as'ilatun. Nah, kemudian hafilatun. Sini katanya bus. Hafilatun adalah bus. Nah, di sini katanya hafilah bus ya. Kan tapi untuk penggunaannya ini sudah jarang ya. Saya dengar di Madinah orang pakai kata hafilah. Kebanyakan pakai kata apa? Nah, gini. Bahas ya. Sama seperti apa? Bahasa kita bus atau bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bus kan bus ya. Bukan begitu? Al-Hilal. Benar sekali, Ustaz. Ya, jadi untuk di Saudi sendiri ataupun di Madinah ya, saya tidak tahu mungkin di Jeddah mungkin sepertinya sama semua. Karena orang Madinah juga orang Saudi ya, mereka mesti keluar kota. Jadi mereka lebih banyak menggunakan kata bas, arkabul bas. Misalnya kayak apa dari Masjid Nabawi ke tempat-tempat mereka, ke komplek-komplek atau ke rumah mereka pakai bus namanya. Itu ada seperti sejenis busway ya. Sejenis busway yang ada di Jakarta. Kalau Jakarta busway yang warna biru. Biru kan? Kalau di apa di Madinah itu mirip busnya, tapi warnanya saja yang beda. Di Madinah itu warna hijau. Ini mereka bilangnya apa? Bus. Kami juga naik ini ya, semenjak dibuka halte Gubernur Madinah menyebutkan apa memerintahkan untuk buka halte di kampus kami karena pasarnya juga lumayan besar kalau untuk buka halte ya di Madinah di UIM ya di kampus kami.
karena nanti tiap hari dia pakai, selain pakai bus gratis juga mereka mau bayar. Saking padatnya ingin pergi ke Masjid Nabawi tiap sore. Jadi pakai BALS ya. Nah, masih ingat ini dia harus pakai kartu tempel itu. Sekali naik 3 real, 3, berapa real gitu. Nah, kemudian di sini rakibun jamaknya adalah rukabun. Artinya adalah penumpang, rakib, penumpang. Jamaknya rukabun. Rakibun. Kalau dia musanna bagaimana? Kita jadikan 2 orang penumpang. 2 orang penumpang. Rakibani. Iya, rakibani. 2 orang penumpang. Rakibani. Rakiba. Tinggal tambah alif dan juga nun. Nah, ini untuk yang ada di ringkasan. Insya Allah langsung kita masuk ke pembahasan. Karena waktu masih banyak, kita masuk yang di kitab Durusul Lughah. Jamak dari bus apa Ustaz? Gimana? Jamak dari bus. Oh iya, benar. Jamak dari bus, dia pakai, kalau hafilatun pakai jamak muannas salim. Muannas salim. Bagaimana menjadikannya muannas salim? Jadi jamaknya adalah, nah Farhan. Jamak muannas salim dari hafilah apa? Hafilatatun. Hafilatun. Hafilat. Karena tinggal apa? Dirubah taknya ini menjadi hidup, kemudian ditambah alif juga tak. Hafilat. Hafilatun. Bukan hafilatatun. Enggak, yang tamar butohnya ini dibuka ya. Di sebelumnya lamnya ini dikasih alif. Ini rumus yang kemarin kan? Alif juga tak. Hafilatun itu jamak, dia pakai jamak muannats salim. Untuk bas, dia pakai jamak apa? Yang saya dengar di apa, di Madinah sana orang pakai apa katanya? Basat katanya, pakai jamak muannats salim. Walaupun di sini tidak terbentuk ya, nggak ada kelihatan kalau bas ini dia pakai tamar butoh. Jadi mereka menyebutkannya apa? Basat, basat. Pakai jamak muannats salim. Basat, basat, basatun. Nah, karena apa? Karena yang bahasa Arab mereka ya, istilah bas ini baru. Dulu nggak ada istilah bas di zaman dahulu. Karena mereka mengadopsi apa? Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa mereka, jadi bas, jadi basat. Tambah aja, dibuatnya jamak muannas salim. Nah, itu untuk jamaknya. Kemudian kita akan masuk ke durusulullah. Ad-darsu at-tasi' asyar. Kita akan baca. Sebelum kita baca, kita lihat dulu berapa nih. 1, 2, 3, 4. Sedikit. Hanya 4 tamrin, 4 latihan. Sini ada al-mudir dan juga ada al-mudarris. Apa al-mudir artinya? Al-mudir kepala sekolah. Bukan direktur. Kenapa bukan direktur? Karena kita menyesuaikan di sini ya, menyesuaikan lawan bicaranya al-mudarris, guru. Berarti kalau guru biasanya ngomong sama kepala sekolah, kalau direktur itu untuk perusahaan ya. Untuk perusahaan biasanya. Bukan kata direktur untuk perusahaan. Nah, di sini ada al-mudir dan al-mudarris. Kemarin kita mulai dari atas, sekarang kita coba mulai dari bawah. Fergie. Paham Ustaz? Ah,
takun mudiran ya. Jadi mudir. Antum jadi mudir. Jadi mudir di percakapan ini dan juga jadi mudir insyaallah ya ke depannya. Insyaallah Ustaz. Ya. Kemudian Ibnu Aras. Ibnu Aras Nah, Ustaz. jadi al-mudarris. Nah. Naam, tafadhala. Nah Ustaz. Kam taliban jadidan fi fasliki ya syaikhu Fi faslika iya, faslika. fi faslika ya syaikhu. Fihi asyratu tullabin jududin. Min aina hum? Akulluhum min baladi wahidin. Ini ada juga man'ud min baladin. Nah Ustaz. Akulluhum min baladin wahidin. La huwa min biladin mukhtalifah. Hum. La hum min biladin mukhtalifatin. Biladin mukhtalifatin. Iya. Man Ini hum kan. salasatun tullabi Minhum. oh, nam. Minhum salasatu tullabi minal Filipini wa arba'atu tullabi minal Yabani wa talibani minas Sini wa talibun wahidun min Malaysia. Afi faslika tullabun min amriki Min amrika. min Amerika. Naam, fihi sab'atu tullabin min Amerika. Ahum jadidun. Ahum Jududun. La hum La hum kudama. Qudama. Jamak dari qadim. Qudama. Oh, naam. Ustaz. Kam taliban fihi min Urubba. Fihi khamsatu tullabi min tullabin min Ingiltera wa thamaniyatu tullabi min Almania wa sittatu tullabi min Faransa wa tis'atu tullabi min Yainan minal Yunani. Yunan. Oh, na'am. Minal Yunan. Syukran ya syaikhu. Naam, ahsantuma, barakallahu fikuma. Naam, kita akan masuk ke tamarin, mengerjakan tamrin-tamrinnya. Yang pertama katanya di sini, iqra' waktu, baca dan tulislah. Di sini kita disuruh baca dan nulis, gampang, insyaallah. Banyak ya, bukan satu. Latihan 2 juga baca dan tulislah. Ini untuk membiasakan ya, membiasakan pengucapannya dan juga untuk melancarkan materinya. Jadi langsung kita suruh praktek untuk mengucapkan bilangannya. Nah, kita akan kata lagi humam. Nah, Ustaz.
Tafadhal Humam. اقرأ واكتب. ثلاثة طلاب. أربعة طلاب. خمسة طلاب. ستة طلاب. سبعة طلاب. ثمانية طلاب. تسعة طلاب. عشرة طلاب. خلاص. Di sini nomornya nggak teraturan ya. Nomor 3 mulai duluan. 3, 4, 5, Menyesuaikan 6. kali ya, Seth. Menyesuaikan Mana satu angka. dulu? Oh iya benar. Iya, sesuaikan angkanya. Jadi ini bukan nomor soalnya ya, akan tapi ini angka bilangannya. Nah, kemudian latihan kedua masih sama perintahnya iqra dan juga waktu. Hilang hamzahnya ya. Kita lihat nih. Salah cetak sepertinya, salah cetak. Waktu. Ini ada ini. 6 ke atas lagi Fauzan. Naam Ustaz. Bisa Fauzan ya? Fadhil Fauzan. Allah. Indi khamisatu kitabi wa salasatu. Indi, apa tadi Indi? Indi khamisatu kitabi. Khamsatu. Khamsatu kitabi wa salasatu aqlami. Ini jangan Fauzan. Khamsatu kutubin. Khamsatu kutubin wa salasatu aqlami. Iya, salah satu aklamin. 6. Teruskan Fauzan. Khalidi lahu sittatu abna'i. Khalidun lahu Khalidun lahu sittatun abna'i. sittatu ya abna'in. 6. Lanjutkan. 3. Kam akhan laka Kam ya. akhan, enggak banyak. Enggak panjang. Kalau sudah tanwin dia enggak panjang lagi Fauzan. Kam akhan laka Kam akhan laka ya Aminah. ya Iya. Aminah. Ya Aminah. Li arba'atu ikhwan. Ini enggak panjang. Li arba'atu ikhwatin. Li arba'atu ikhwatin. Ya. Fil asbu'i sab'at. Fil usbu'i Fil usbu'i sab'atun ayyamin. sab'atu Sab'atu ayyamin. Ya. ayyam. Tamriyalan indakal ana ya immari. Ya ammaru. Ya ammaru indil ana samaniyatu riyalat. Samaniyatu riyalatin. Samaniyatu riyalati. Fi hazal hayyi tis'ata baitu jadidah. Tis'atu buyutin Tis'atu buyutin jadidat. jadida tantintun. Jadidatun. Iya, jadidatin. Naam, ahsanta. Hasbuk, cukup. Barakallahu fiik. Kita bagi 2 ya, karena dikit kita latihan di sini. Kemudian 7 sampai 12. Farhan, Ya Ustaz. tafadhal. Kam samanu Nomor hazal oh iya salah. Lihazihi sayyarati ya roti arba'atu abawabin. Arba'atu abwabin ya. Kam samanu hazal kitabi samanah samanuhu sab'atu riyalatun
wa Tin. nisfun. Sab'atu Riyal. riyalatin wa nisfun. Sab'atu riyalatin wa nisfun. Fi hadzal fasli asyratu tullabin kuda ma wa arba'atu tullabin jududun. Iya, jududun. Warbatu tulabin jududin, ya. Jududin. Warbatu tulabin Jududin. jududin. Nah, kawan teman. Nah. Jududin. Kam komison indaka ya Ibrahim Ya indi Ibrahim. ya Ibrahimi mu Ibrahimu mu indi arba'atu komisoni Kumsanin. kumsoni Apa kumson? kumsonin ya Ustaz. Ya, jamak dari Kumson. Khamis. iya, qamis. Indi riyalani Iya. wa khamsatu kurushin fi hazihil hafilatin Hafila ash- ada alif lam. Fi oh hadhil hafila hafilati. hazihil Kalau hafilati ya, asyratu rukabin Naam, ahsanta barakallahu fiik. kabin. Ustaz. Nah, seperti penyebutan asyarah ya, dia bisa pakai asyarah, bisa asyrah. Boleh. Boleh dua, kalau tidak salah saya penyebutannya sama ya. Kedua benar. Asyaratun atau ashratun. Syanya fathah atau bisa sukun. Nah. Kemudian latihan 3, ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan al-'adad al-madhkura bainal qausaini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan menggunakan al-'adad al-madhkura, angka yang disebutkan bainal qausaini, yang ada dalam kurung. Bainal qausaini dalam kurung ya. Jadi angka yang dalam kurung ini. Yang ini disebutkan nominalnya, susunan kalimatnya. Nah, di tulisan angkanya saja kita sebutkan tulisan Latinnya. Kemudian gampang insyaallah. Auliadi, tafadhal. Misalun kam kitaban indika indi salasatu kutubin kam akhan laka ya Hamid li khamsatu akhan terjemahnya Jamaknya ikhwah. ikhwatin kam amman laka ya Laila li arba'atu amman Arba'atu jamak amun apa? A'mam. a'mamin Iya. kami benan laka ya Syaikhu li
Sittatu abna'in. Iya, sudah benar. Kam su'alan fi hajad darsi. Kam su'alan fi hajad darsi. Kam Fi su'alan hadzal darsi, doang lagi. Fi hadzal darsi. fi hajad darsi. Samaniyatu soalan as'ilatin. Iya, thamaniyatu as'ilatin. Kam rakiban fil hafilati tis'atu rukabin. Iya, tis'atu rukabin. Kam riyalan fi jaybika fi jaybi sab'atu riyalatin. Nah, Kam samanu hajal kitab ringkasnya samanuhu, harganya samanuhu. samanuhu asyratu samanun apa ya. Oh iya. Kam samanu hadzal kitabi? Samanuhu 'ashratu asman. Enggak gitu, enggak. Dia menipu ya, menipu dia nih. Jadi ya jawabannya apa? Pakai rial aja. Samanu 'ashratu rialat. Samanuhu asyratu riyalatin. Jadi bukan samanu atau 'ashratu asman, enggak. Karena ini harga, jadi nggak mungkin dijamah harganya. Nah, Harga. ya dia harus pakai nominal apa ya, mata uangnya. Nah, kemudian latihan yang keempat, uktubil a'dad min salasa ila 'ashara waj'al kullan min al-kalimatil atiyah ma'dudan laha. Jadi perintahnya di sini apa? Kita suruh untuk menjadikan angka berapa saja ya. Angka berapa saja dari 3 sampai 10. Kemudian dipasangkan dengan kosakata yang ada di sini. Kitabun, qalamun, tajirun, rajulun, talibun, riyal, tersun, akhun, dan juga ibnun. Ini juga gampang insyaallah. Alif, bisa alif? Atau al-hilal? Al-hilal bisa? Afwan Ustaz, Bisa? Ana kurang memperhatikan. Tadi kayaknya Oke. ketiduran. Oke, sip. Jadi misalnya kita cek aja ya. Misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 3 buku atau 3 kitab. Bahasa Arabnya apa? Salah satu kutubin. Iya, salah satu kutubin. 4 pena. Salah satu Arba'atu qalamin. Aqlamin. Arba'atu aqlamin. 5 tajir, 5 pedagang. Khamsatu tujar. Iya, khamsatu tujarin. Kemudian 6 pria. Sittatu rijalin. Iya, sittatu rijalin. 7 siswa. Sab'atu tullabin. Iya, Sab'atullah. sab'atu tullabin. Mudhaf ilaih ya. Kemudian 8 real.
Samaniyatu riyala. Satu riyalatin. Ya, tamaniyatu riyalatin. 9 qirsh. Tis'atu qurushin. Satu kurushin. Ya, 9 qurushin. 10 saudara laki-laki. Asyaratu Satu ikhwanin. Iya, ikhwanin atau ikhwanin. Kemudian Bani. 11. 11 belum belajar ya, Emang. Suaranya anak masih kedengaran? Masih, Ustaz. Hujan lebat sini. Masih. 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 5 anak. Khamsatu abna'in. Abna'in. 1 abna'in. Kalimat badilah sudah kita bahas di kosakata ringkasan. Indakum soal, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hujan lebat di sini ya. Tidak ada Ustaz. Jika tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi besok di pertemuan atau episode yang ke-36. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Mulai wabarakatuh.